Karena mereka sendiri itu menghina Tuhannya sendirinya mereka berani. Bahkan mempermainkan agamanya mereka berani. Bahkan mempermainkan agamanya mereka berani loh. Salahnya adalah aku nanya dari sisi manusia biasa tanpa melibatkan agama. Apa kalian tidak malu menjadi manusia yang sengaja menista agama orang? Itu loh. Itu yang saya tanya. Karena dia terang-terangan mengaku. Dia memang terang-terangan mengaku menghujat. Kalau saya enggak, saya silakan buktikan kalau saya penghujat. Silakan. Bukankah sudah ada yang melaporkan saya dan saya sudah dilakukan penyidikan? Kalau memang saya terbukti menghujat, artinya saya sudah dipenjara. Sekarang terbukti kan? Nah, berarti definisi penghujat yang kalian usung itu berbeda dengan kami. Nah, saya mau tanya nih sama si My Lord nih. Kita lagi nggak bahas tentang substansi isi agama dulu deh. Kita lagi bahas perilaku. Menurut kamu, My Lord in my King is Jesus ya namanya ya. Namanya si Lord nih. Apakah betul Yesus itu memilih manusia-manusia untuk menista agama lain lalu kabur ke luar negeri padahal disuruh pikul salib? Apakah benar kamu percaya bahwa Bapak Pendeta Saifuddin ini didatangin Yesus, dijamah Yesus? Memang betul-betul Tuhan kalian yang memilih dia untuk menghujat agama lain? Menurut kamu? Gini, jadi kalau yang diajarkan Yesus, aku mengutus kamu ke tengah-tengah serigala. Jadilah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati gitu. Jadi supaya kita tidak dianiaya, diamuk massa dan persekusi gitu. Jadi harus pintar-pintar dalam apologet gitu. Jadi intinya untuk menyampaikan ajaran Yesus Oh, itu berarti harus memang oke, pandai-pandai. udah, stop. Udah. Berarti memang benar-benar teman-teman Muslim sudah divalidasi ya. Memang orang Kristen itu percaya bahwa Tuhan mereka itu memang memilih si Bapak Pendeta Saifuddin ini untuk menyerang agama Islam. Ternyata memang divalidasi ini sama saudara kita Kristen nih. Jadi Bukan berhenti menyerang, umat Bu. Islam berharap bahwa Apologet, orang Mbak. Kristen itu Beda-beda. diam dulu. Berapologet, saya punya bukti kalau dia menyerang dan dia sudah mengakui kok. Kamu nggak usah banyak cerita. Saya cuma tanya kamu membenarkan atau tidak. Nah, artinya kita sebagai umat Islam berhenti untuk berharap orang Kristen akan memuliakan untuk memuliakan kalian umat Islam. Gimana kalian mau dicintai sama orang Kristen? Tuhan kalian aja, agama kalian aja dihujat sama mereka dan mereka benarkan itu atas nama Tuhan kok. Kalau saya tanya, tidak boleh menghujat sembahan orang lain. Mana dalilnya? Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Jangan menghujat, jangan mencaci sembahan selain Allah. Jadi kalau ada orang Islam yang menghujat sembahan orang lain, itu dia bertentangan dengan Al-Quran. Pertanyaan saya, kok pede sekali kalian mengaku agama kalian agama yang datang dari Tuhan yang benar, agama kasih. Kalian membenarkan penghujatan atas nama Tuhan. Dan kalian memang, aku nggak masalah kalian itu tetap mengatakan bahwa itu benar, itu benar. Dulu inkuisisi itu pada waktu terjadi 600 tahun dibenarkan kok sama orang Katolik pada waktu itu. Dulu genosida terhadap suku Kanada, orang-orang Kanada, kolonialisme dibenarkan loh sama pastor dan pendeta pada waktu itu. Tapi kemudian ratusan tahun kemudian orang-orang yang mengaku Kristen mengatakan itu salah. Jadi ketika kalian saat ini menghujat terang-terangan agama orang lain, kalian bilang itu benar ya. Maka di sinilah kami sadar, history will repeat itself. Sejarah itu akan terulang kembali. Kepada kalian, itu gunanya apa? Saya ingin saudara saya yang muslim dan muslimah itu menyadari bahwa Allah katakan jangan jadikan mereka aulia. Itu bukan berarti kita nggak boleh temenan sama mereka. Tapi Allah lebih tahu hati mereka ketimbang kita. Allah tahu siapa mereka. Allah tahu isi hati mereka.
Nah, jadi buat kalian yang sok-sokan menghina apologet, menyerang apologet, tuh kalian tahu kan? Kalian tahu kan kalau memang mereka itu membenarkan penistaan agama atas nama Tuhan? Ngelek banget ya. Sorry. Ini membenarkan kejahatan demi nama Tuhan itu ngeri banget loh. Membenarkan kejahatan yang paripurna, saudaraku. Paham ya? Putus-putus. Apakah Suaranya Islam Uni dibenarkan melakukan kejahatan? Iya, sorry ngelek. Udah? Halo. Tes. Dah. Sudahkah? Sudah kedengar? Nah, jadi gitu ya. Sangat disayangkan sekali gitu loh. Sangat disayangkan sekali. Yang aku harapkan apa? Aku pengen setiap manusia tuh, kita tuh gini ya. Ada aksi, ada reaksi. Aku paham itu. Aku paham banget dengan hal itu. Orang Kristen, kalian misalkannya menghujat agama Islam karena kalian merasa diserang. Oke lah. Tapi pertanyaannya, apa betul kalian dibenarkan oleh Tuhan kalian begitu? Kalau aku katakan, setiap umat Islam yang menghujat Tuhan, sembahan orang lain itu bertentangan dengan Al-Quran. Itu bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran jangan caci sembahan orang lain. Itu Allah katakan begitu. Tapi kalian membenarkan, dalilnya ada. Ini loh, ngeri. Ini ngeri banget. Nah, jadi aku gini ya, aku nggak bisa menghujat pribadi orang lain karena dia ciptaan Allah. Bahkan kotoran pun ya ada manfaatnya di dunia ini, jadi pupuk misalkannya. Aku nggak berani menghujat lagi. Maksudnya dulu aku pernah menghujat Edis secara pribadi ya. Aku bilang Edis itu jelek gitu ya, karena emang faktanya emang dia nggak ganteng kan. Tapi aku sadar bahwa wajah, muka, dan tubuhnya itu ciptaan Allah. Allah yang ciptain. Tapi aku boleh menyerang pikirannya tuh, pikirannya dan kelakuannya tuh. Iya, karena apa? Agama aku yang ngajarin, Allah yang ngajarin. Ini loh kita Islam. Tapi ya itulah ya, naudzubillah min zalik. Dan ya aku berharap semoga kita sebagai umat Islam itu betul-betul bersikap adil. Dan aku nggak mau kita yang menciptakan para penghujat itu ya. Jangan gara-gara kita mereka hadir ke ruang publik, kita juga harus bersikap adil loh. Kalau ada yang memang baik gitu ya, jangan orang ini, aku minta tolong banget juga nih Tante Mikana sama teman-teman yang lain ya. Kalau ada misalkannya orang Kristen yang memang dia tidak menghujat, jangan dia dicerca dengan pertanyaan-pertanyaan agamanya. Coba aja ngobrol bagus-bagus gitu. Ya, minta tolong juga nih sama Tante Mikana sama teman-teman lain. Takutnya kita yang membentuk penghujat itu gitu. enggak lah, aku kalau baik dia Uni, ku bentangkan permadani, ku kasih gaharu umur, marilah kita memuaskan birahi, kataku sama dia. Kalau baik dia. Tadi berapa Tante Mikana? 47 ukurannya. 48. 48. Ya Allah, ulang lagi dong, Bunda Korla, ulang lagi dong. Yolah, anak bunda tercantik. Yolah. Ya, kok mau jadikan bunda istri yang keempat. Yolah. Itu. Jadi kalau memang aku Uni gitu ya. Kalau aku orangnya baik, orangnya sopan, bahkan gigiku lebih lembut daripada lidahku. Tapi kalau mereka memulai, gigi dan lidahku sama-sama keras. Itu. Dulu ya Allah. Ini kenapa ini ya Allah. Jadi terus gimana Tante Mika? Gimana kabarnya? Aku mau live di YouTube nih. Ya. Alhamdulillah Uni baik ya sampai sekarang. Berkat doa-doa teman-teman. Mau dinikahin sama Bapak Saifuddin.
Mau Hah? menikah dengan Bapak Saifuddin? Mau. Kalau dia bisa gaya helikopter nggak apa-apa Uni, bisa nggak sanggup dia? Hmm. Aduh, Kacau ini ya Allah. kirain Mikana ada waras. Parah taunya ini. tambah jadi. Si Tante Mika. Tambah Enggak, jadi aku jadi takutnya, tambah jadi. aku takutnya nanti malam pertama sama dia kulit dia nempel ke aku, itu. Kurang Ada. ajar emang. Tapi itu cemburu tadi itu. Tante Mikana mau nemenin aku di YouTube nggak? Kita ini yuk Temen-temen. reaction. Ya aku mau ini kok kalau mau live di YouTube nih ada bahasan atau tema yang mau aku angkat nih. Silakan, Mau silakan. pindah ke YouTube nggak? Tante Mikana mau ikut di YouTube nggak? Ngebahas tentang perempuan. Oh, gitu. Ikut Aku ya, lagi aku datang kirim stream ya. bulan, nggak bisa. Saya Aku lagi datang benerin- bulan Uni. Oh iya, benerin Koko motor. ya. Waduh. Mik, temenin Masya Allah lah Koko tuh. Mik. ya. Koko, gondrong doang nggak nyopet. Saya nyopet mah kagak, sekali senggol bawa ke rumah. Oh iya. Ini mau urukat di sini. Astagfirullah ya Allah. Lanjut nih. Saya mau benerin Enggak, motor. Mamang mau biarkan aja orang live kan aku sambil live. Oh iya, enggak aku emang sengaja mau live gitu aja kok. Jadi biar orang nonton aku membahasnya di YouTube. Ya nggak apa-apa. Tuh. Saya Apa sambil- saya Tante sambil Mikana mau benerin. ikut? Enggak, aku nggak dibayar, nggak mau lah. Aduh hilang lagi. Parah kali kau. Itu Sama aku kok dibilang ngitung-hitungan gondrong doang kagak kau. nyopet. Mik, masih mending dibilang gondrong doang kagak nyopet, tau nggak dibilang? Kamu tuh ngerokok enggak, ngomong jorok. Nih mik apa nih? kagak. Mik. Koko ini naksir sama aku Uni, dia sering DM aku. DM. Mik, janda sebelah nanyain lo no bunting gitu. Kalau pagi saya nggak berani tuh. Apa DM Tante Mikana saya nggak berani kalau pagi. Soalnya kalau pagi vertikal dia. Yolo. Aduh. Aduh, parah ini si Mikana ini. Mika. Udah Iya, nikahnya pokoknya sama Abi Saifuddin tuh, diajak ke Amerika, dibeliin tiket tuh. Nggak sanggup aku Uni. Melewer semua. Hanya melewer. Hah? Kamu juga suka Nanti kalau aku bawa motor, ya aku kencang, dia boncengan di belakang, itu kayak bendera nanti blek, nggak mau lah. Oh iya, Astagfirullahaladzim, ya Allah. makanya secara asli kamu gak naksir saya, tapi secara bunglon dalam penyamaran kamu naksir saya, Mik, karena saya kencang ya, Mik. Maksudnya motornya kencang, bisa 100 km per jam. Iya. Atur aja Koko, yang penting Koko senang. Mau mana? Mau di dinding atau di lantai? Suka-suka Koko. Becicak. Udah di ya, dinding aku lu mau pikir live dulu. becicak. Iya. Awas, Mik. Live, Mik. Jangan ini. Woi, jangan gue mau lelek. macam-macam. Woi. Woi. Parah nih orang-orang nih. Signal jelek banget ya Allah. Halo, sinyalnya hilang ya? Sinyal aku hilang. Bagus. Udah, aku live di YouTube ya, Koko sama Tante Mika ya. Aku Baik, turunin baik. dua-duanya boleh ya? Boleh. Nggak apa-apa. Ini. Ya. Oke. Si Jay kurang aja. Aku kaget tadi, si Jay ternyata yang naikin. Kaget aku loh. Aku pikir PK gitu. Aku pikir tadi PK. Assalamualaikum.
Bangun tidur pasti. Masih di tempat tidur berarti. Nama YouTube-nya Mesia X Uniriva ya guys. Ini aku lagi reaksi saat ini, kita betul-betul kajian komparasi tentang perempuan ya. Dan ini aku ambil kasus-kasus yang ada, fenomena yang ada, dan aku mau membawa ini ke ranah agama. Oke, gimana pandangan agama terkait tentang fenomena ini? Ya, aku udah jalan ya, udah kemana-mana, udah keliling Ternate pakai kaki, ya udah keringetan, habis sudah makan telur 2 biji tadi tuh ya, seger nih sekarang nih ya. Berkarya kita di YouTube, gitu ya. Oke, dah, ini matiin nggak ya? Matiin aja kali. Biarin aja. Buat teman-teman yang mau ini silahkan ke Mesia X Uniriva ya. Nah ini yang kita bahas kali ini itu ya kak, ini enggak. Kenapa nggak mau dinaikin tadi? Biar ngobrol sama pendeta Saifuddin. Nih, ini nanti kita bahas ini. Ini nanti si Tante Mika aja suruh. Ya kak, ada berarti aku korbankan diri aku. Ya udah nanti. Oh iya ya. Yaudah deh, aku minta nomor. Iya keren juga ya. Iya ya. Tapi dulu. Ya. Nggak apa-apa. Sip. Nah ini ceritanya gini. Jadi ini tuh mantan istri pendeta, ya kan? Dia digebukin tuh, ya. Namanya Shirley. Nih, ini dia doktrinnya. Tuh. Itu pendeta tuh. Nih, jadi yang Nah masalahnya mereka tuh kan nggak boleh bercerai tuh. Sekarang ternyata korbannya ibu ini. Nah kemudian ini dia kasusnya. Nah kita ambil lagi tuh videonya ya. Si ibu itu menjelaskan bahwa ternyata si pendeta itu masih aktif sebagai pendeta. Masih aktif dia. Nih. Nah kak. Tuh. Iya, mungkin dia ngajarin apa gitu. Tuh kan? 1, 2 ya kan. Nah jadi nih. Terus sekarang aku tanya nih, boleh nggak di Kristen itu jadi pemimpin menjadi gubernur, boleh nggak? Ya kan? Jadi 2 ini yang kita bahas, bagaimana pandangan Islam dan Kristen terkait tentang tentang kepemimpinan dalam Kristen gitu.
Itu kita bahas secara agama. Nanti aku ambil beberapa pandangan-pandangan dari orang Kristen sendiri tuh. Nih kita lihat nih. Ini kita bahas sekarang ya. Ini enggak, jangan ada suara-suara. Ya udahlah, aku tungguin. Aku close aja, ya. Aku mute dulu aja, oke? Okay? No, aku mute biar nggak kedengaran suara. Nanti kalau udah selesai ngomong, ada mute ya. Nih. Mari kita bahas ini. Aku turunin dulu. Oke, kita live. Apa aku lagi live di YouTube, Jul? Aku udah live tuh, Mesia. Bentar dulu ya. Nanti kalau kau telepon aku nanti. Bentar, aku live dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsalallahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun la nabiyya ba'da ma ba'du. Puji syukur atas rahmat Allah, atas karunia yang diberikan kepada aku, kepada teman-teman semua, yaitu nikmat kesehatan. Ya, olahragalah sebelum sakit. Olahraga itu bisa dilakukan ketika sehat. Kemudian nikmat iman, maka pertahankan iman kita atau belajarlah agama supaya makin bertambah keimanan. Kemudian nikmat rezeki, ya, nabung itu bukan ketika kaya. Kalau udah kaya ngapain nabung? Nabung itu ketika kalian nggak punya uang tuh ya. Bilang nggak punya uang tapi tetap ada uang, apalagi ya. Bersyukurlah atas nikmat alam semesta yang Allah titipkan kepada kita untuk dijaga ini ya. Nanti kalau sudah habis baru nangis ya. Aku mengajak teman-teman semua untuk hidup normal, sehat ya, memiliki hati yang betul-betul memiliki prinsip-prinsip iman. Apapun agama kalian, mau agamanya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Kejawen, apapun yang menurut kalian bisa membawa kalian ke ranah spiritual yang lebih tenang, kemudian membawa akhlak kalian menjadi paripurna, silahkan kalian ikuti agama tersebut. Tapi pertanyaannya adalah ketika kalian mengikuti agama tertentu, pastikan kalian betul-betul mengikuti syariat atau aturan dalam agama tersebut. Kenapa? Kalau kalian ternyata mengatakan agama tersebut mengajarkan begini dan mengajarkan begitu, tapi tidak ada tertulis dalam tekstual kitab sucinya, artinya kalian berbohong atas nama agama tertentu. Nah, aku adalah seorang pendiskusi lintas agama. Yang tadinya seorang pendebat, aku mulai mau beralih profesi ini. Aku bukan mau jadi pendebat lagi, aku calon ustazah. Artinya aku bicara membawa agama Islam untuk kusiarkan, dan aku ingin memuliakan agama Allah ini, memuliakan asma Allah. Tanggung jawabku sampai nanti Allah memanggilku. Jadi aku sekarang ngajak kalian untuk di dunia akademik membandingkan. Kalau aku percaya diri bahwa agamaku agama yang benar, maka aku harus bisa buktikan agamaku agama yang benar. Secara syariat tidak bertentangan dengan natural manusia dan tidak bertentangan dengan akal manusia dan hati nurani dan moralitas, maka dipastikan agama itu benar. Kalau sudah merugikan orang lain, merugikan diri sendiri, dipastikan agama itu tidak benar. Bagaimana mungkin Tuhan memberikan hukum dan ketentuan yang membuat kalian rugi, membuat orang lain rugi? Maka aku sebagai seorang muslimah percaya diri bahwa agama Islam tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain. Oleh karena itu, kajian ini adalah komparasi antara Islam dan Kristen. Kenapa? Karena pertama adalah aku dapat kasus di ranah sosial, fenomena, dan yang aku angkat ini adalah wanita-wanita tangguh dari kalangan Kristen, dua-duanya janda, ya, dua-duanya janda. Yang satu ditinggalkan suaminya karena meninggal, yang satu lagi ditinggalkan karena bercerai. Nah, kasus yang dialami oleh wanita-wanita tangguh ini, aku ingin kita berbagi bagaimana dalam kacamata agama, baik agama Islam maupun agama Kristen. Nah, kalau dalam agama Islam tentu aku harus menjelaskannya, tetapi kalau dalam agama Kristen ya aku butuh orang-orang Kristen untuk mereaksi video ini kalau memang bagi kalian ini harus direaksi. Aku akan angkat satu kasus dengan satu nama yang sama, yaitu kasus Shirley namanya. Kenapa aku kasih nama ini kasus Shirley? Karena dua-duanya sama-sama janda, wanita-wanita kuat, yaitu Ibu Shirley Gubernur Maluku Utara dan Ibu Shirley mantan istri seorang pendeta yang adalah salah satu korban dari KDRT, seorang pendeta. Nah, untuk biar lebih tahunya, aku akan kasih
kasih bagaimana kejadian tentang no, aku kasih dulu data tentang Ibu Sherly dulu nih. Aku cukup respect ya sama Ibu Sherly karena sebagai seorang wanita yang bukan feminisme, aku tetap memegang prinsip patriarki karena arijalu qawwamuna 'alan nisa dalam artian sesungguhnya dalam Islam ya. Aku tetap menghargai perempuan-perempuan yang berada di posisi teratas untuk menjadi pemimpin ya. Tapi kita akan bahas ini dalam segi agama nanti. Apakah ini adalah sesuatu yang benar atau salah? Nanti kita bahas dalam konteks bagaimana dalam keyakinan agama. Nah, aku mau tunjukin dulu profil dari Ibu Sherly. Ibu cantik ini adalah seorang yang suaminya telah berpulang ke rumah Bapak. Kalau menurut orang Kristen, beliau adalah orang Katolik ya. Dan beliau sendiri adalah seorang gubernur Maluku Utara. Oh ya, aku nggak sendirian ya. Aku mau naikin dulu teman aku nih. Aku naikin dulu nih. Wah, ada teman lagi nih. Halo, Bang Mesia. How are you? Bang Mesia. Oh, mungkin lagi menjauh dari perangkat. Nah, jadi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mesia, apa kabar? Dengan saya wanita tangguh era 2025 menghadapi hujatan-hujatan Oten yang menghina agama aku. Dan aku mau membahas tentang wanita-wanita tangguh kali ini. Itu wanita-wanita yang aku bilang hebat. Tapi masalahnya kalau dalam prinsip agama gimana nih perempuan-perempuan begini. Bang Mesia mau bantu aku untuk mereaksi video ini? Oke, sekarang aku mau nunjukin salah satu namanya sama-sama Sherly. Ini kita bahas dua Sherly nih. Yang satu ini Sherly yang dengan kisah berbeda, tapi ya sedikit ada cerita juga dalam kehidupannya. Seorang gubernur Maluku Utara yang berhasil mengalahkan Sultan Tidore waktu itu kalau nggak salah dalam lomba pemilihan, dan dia didukung banyak sama orang-orang Ternate yang notabene agama Islam nih. Sementara dia sendiri adalah seorang non-Muslim. Dan tahukah Bang Mesia negara sorry aku turunin Bang Mesia, kenapa aku turunin ya? Sorry Bang Mesia ya. Oke, salah aku Bang. Ya. Nah, salah. Nah, secara Ternate Maluku Utara itu banyak daerah-daerahnya yang mayoritasnya Islam. Tapi sampai detik ini masih aman dan tentram Ibu Sherly menjabat menjadi seorang gubernur. Artinya kalau ada tuduhan terhadap agama Islam radikal begini-begini, buktinya Ibu Sherly menjabat aman-aman aja tuh sampai sekarang walaupun ada sedikit demo-demo kemarin gitu ya. Artinya nggak ada tindakan-tindakan radikal dari umat yang beragama Islam di orang-orang Ternate dong ya. Ini membuktikan kan kalau seandainya tuduhan-tuduhan terhadap agama Islam itu yang akan tidak tuh kan berarti. Nah iya memang kita anggap ini ya kalau aku sepakat. Oh Palestina maksudnya. Aku paham maksudnya. Mungkin aku mau nambah gini Bang Mesia. Indonesia ini kan ada prinsip demokrasi. Kalau dalam ranah Islam memang ada hal-hal yang memang harus kita ikuti rule-nya tuh. Nah, mengangkat pemimpin dari kalangan non-muslim itu sendiri memang tidak diizinkan dalam Islam karena kita dilarang untuk menjadikan mereka aulia. Tapi masalahnya kan kita mau bisa bilang apa? Kita tinggal di Indonesia kan, bukan negara Islam. Kalau aku mah gini aja, karena aku ada di Ternate dan beliau adalah gubernur aku sekarang, aku rakyat Ternate dong sekarang kan. Dia ya secara prinsip bagaimanapun juga undang-undang ya aku harus menghormati beliau gitu. Paham kan? Iya beliau nggak salah, Bu Sherly itu nggak salah karena yang Islamnya yang aneh gitu ya, memilih pemimpin dari non muslim. Tapi ya udah, kita temanya bukan itu sebenarnya, kita lebih ke profile bagaimana ini dibahas dalam agama. Nah, satu Ibu Sherly yang cantik ini sebagai pemimpin. Dalam Kristen itu boleh nggak sih jadi pemimpin? Nah, aku mau tanya itu, dan karena aku nggak ada teman Kristen di sini, aku carilah satu link namanya sabda.org, di mana di situ ternyata ada bagaimana kemudian dalam pandangan sudut Kristen itu perempuan boleh nggak memimpin memerintah laki-laki. Nah, aku tunjukin sekarang kalau kita bicara ajaran agama ternyata tidak boleh. Nih aku tunjukin ya. Waduh, ternyata agama tidak relevan lagi ternyata Kak lama-lama ya. Nah, ini Bang Mesia ya, ini adalah
wanita Kristen, wanita dalam Kristus. Ini link dari sabda.org. Wanita.sabda.org, wanita sebagai pemimpin dalam Alkitabiah. Nah, di sini pertanyaannya, wanita sebagai pemimpin Alkitabiahkah? Maka aku baca di sini. Nah, aku baca ya teman-teman, mungkin aku besarkan dulu biar kalian tahu, biar kalian ikut membaca sama aku, biar kalian tahu kalau aku tuh punya literatur ya. Dan aku nggak bisa ngambil semua literatur karena banyak sekali denominasi Kristen tuh beda-beda guys ya. Aku ngambil yang paling gampang, mudah diambil aja. Sabda.org itu salah satu lembaga kekristenan yang ada. Nah, ini aku baca di sini ya. Wanita sebagai pemimpin Alkitabiahkah? Nah, di Alkitab ada beberapa ayat yang menyinggung peranan pria dan wanita dalam konteks kepemimpinan. Di sini terkutip ayat pasal 1 Korintus pasal 11 2 16. Namun yang paling gamblang adalah bagian yang ditulis oleh Rasul Paulus nih, rasul mereka ya, apostolosnya Paulus. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku, nah ingat ya Bang Mesia, ini bukan kita yang ngada-ngada ya, ada tertulis begini nih. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan memerintah laki-laki. Artinya tuh dilarang. Hendaklah dia berdiam diri dalam 1 Timotius pasal 2 nomor 11 sampai 12. Nih. Iya. Nah, ini nanti kita bahas. Nah, kemudian Abang Mesia, kalau kita baca lanjut di artikel ini, kata memerintah pada ayat di atas dapat pula diterjemahkan memiliki otoritas atau kuasa, Bang Mesia. Dalam hal ini atas pria. Kepada jemaat di Korintus, Paulus mengulang perintah yang sama, yaitu perempuan haruslah berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakan kepada suaminya di rumah. 1 Korintus pasal 14 nomor 34 sampai 35. Jelas bahwa dalam surat 1 Korintus maupun di 1 Timotius, Paulus tidak mengizinkan kepemimpinan wanita atas pria. Sebaliknya, Paulus meminta wanita untuk tunduk kepada kepemimpinan pria. Nih, maaf ya kalau aku tadi agak sendawa. Nih. Nah, jadi Bang Mesia, sebenarnya mohon maaf nih, kalau dalam kacamata agama, Bu Shirley yang jadi pemimpin ini ternyata melanggar Bible, dan juga orang Islam yang memilih Bu Shirley sebagai pemimpin itu melanggar Al-Quran. Gitu Bang Mesia, kalau kita bicara dari sudut pandang agama. Dalilnya begitu, penjelasannya juga begitu. Itu Paulus. Ya. Nah, aku nggak tahu kalau Yesus, karena ini kan surat-surat Paulus. Dan bahkan di Islam sendiri, di Islam itu tidak dilarang jadi pemimpin, tapi Rasulullah katakan, tidak akan beruntung suatu negara yang dipimpin oleh perempuan. Itu hadis sahih. Tapi Rasulullah tidak larang. Kalau Paulus kan dia larang. Aku tidak mengizinkan. Tapi kalau baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak melarang secara eksplisit. Nah, aku ambil situs dari sabda.org ya. Nih aku naikin lagi ya. Aku nggak mau kita tuh. Iya, karena memang tidak ada kata-kata dari itu. Nah, landasan yang Paulus gunakan untuk mendukung argumennya bukanlah landasan budaya. Paulus menggunakan dasar argumen yang tidak terikat oleh waktu. Mari kita lihat argumen yang ia gunakan. Pertama, Paulus menguraikan mata rantai atau hierarki otoritas sebagai tumpuan argumennya. Dan ini bersifat lintas budaya, yakni kepala dari tiap laki-laki adalah Kristus. Nah, aku nggak tahu apakah bagaimana kemudian bisakah perempuan menjadi pemimpin. Tentu panjang lebar di sini kita nanti nih. Kesimpulannya, berdasarkan pengamatan di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil. Tuhan menyetujui dan menggunakan sistem otoritas baik dalam relasinya dengan manusia maupun dalam hubungan antar manusia. Tujuan sistem otoritas dalam relasi Tuhan dan manusia adalah penyembahan, sedangkan otoritas dalam relasi manusia adalah ketertiban. Tuhan menetapkan laki-laki sebagai figur otoritas dalam keluarga, mengepalai istri dan anak-anaknya. Namun baik laki-laki maupun perempuan adalah setara di hadapan Tuhan. Sistem otoritas dalam relasi antar manusia tidak identik dengan superioritas. Tujuan, jadi gini ya, dan aku nggak ngerti ya pandangan mereka pada akhirnya apa gitu ya, nanti ya apakah bias atau gimana. Tapi kalau dalam Islam memang tidak ada larangan secara spesifik perempuan untuk menjadi pemimpin. Tapi ada dalil begini, bahwa perempuan itu tidak akan beruntung kalau suatu negara dipimpin sama perempuan. Kalau bisa jangan perempuan, karena arijalu qawwamuna 'alan nisa, dan aku sepakat dengan hal itu. Nah, aku akan tunjukkan, walaupun ada perempuan muslim yang memimpin satu negara, yaitu Singapura ya, tapi tetap saja
laki-laki lebih diutamakan. Nah, mari kita lihat dalam ajaran Islam dalam perspektif Nahdlatul Ulama online. Nah, kepemimpinan perempuan dalam kajian hadis. Aku baca dari Muhammad Iqbal Syauqi. Nih, kalau aku baca di sini ada sebuah hadis nih. Dari Utsman bin Hatsman, dari Auf, dari Hasan. Di sini dikatakan tidak beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari salah satunya dalam Kitabul Fitan. Imam Bukhari meriwayatkan hadis tersebut dari jalur Utsman bin Hatsman. Tapi ingat ya, Rasulullah tidak melarang loh. Nah, secara status hadisnya sendiri para ulama menyepakati hadis ini sahih. Lanjut kesimpulan yang disampaikan oleh ulama di sini adalah kita lihat di sini. Nah, jalan tengah tersebut tentu tidak final bagi sebagian pihak. Bagaimana dengan fungsi perempuan kepala keluarga atau single parent? Benarkah dalam pembahasan tentang kepemimpinan tidak ada stigma dan stereotip yang ditimpakan pada laki-laki? Artinya gini, di Islam itu nanti maka para ulama akan memberikan kias pemimpinnya seperti apa gitu. Nah, kemudian banyak pandangan-pandangan para ulama yang kemudian pada akhirnya apakah mengizinkan atau tidak perempuan menjadi presiden begitu. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan kita dalam hak ya, karena itu ada dalilnya secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Contoh, dalam surah At-Taubah ayat ke-71. Orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah perbuatan yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan taat pada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Dan menuntut ilmu pun itu untuk laki-laki dan perempuan. Masalahnya adalah aku justru sepakat. Aku yang perempuan sendiri, kalau aku memimpin satu negara, Abang Mesia, itu kayak laki-laki itu pada kemana gitu loh. Apa betul nggak ada laki-laki yang mampu memimpin lagi gitu, kecuali udah perempuan semua gitu. Nah, makanya aku adalah orang yang berpegang teguh kepada Ar-Rijalu Qawwamun 'alan Nisa. Nah, mungkin laki-lakinya udah jadi boti semua gitu. Jadi apakah nggak ada gitu laki-laki yang betul-betul bisa diandalkan untuk memimpin negara sehingga perempuan harus turun tangan gitu. Jadi kalau aku sendiri tuh, kalau seandainya aku ditawarkan jadi presiden, aku lebih baik jadi suami, jadi istri presidennya itu aku daripada aku jadi presidennya, Bang. Kalau aku, kenapa? Ar-Rijalu Qawwamun 'alan Nisa, itu ketetapan Allah. Karena perempuan ini, kalau kita bicara psikologi ya Bang, perempuan ini memiliki perbedaan dengan laki-laki. Mereka lebih mengikuti perasaan mereka ketimbang logik mereka. Dan itu aku belum punya data ya untuk hal itu ya. Tapi nanti insya Allah aku upayakan ada datanya ya guys. Karena aku bicara dari segi penelitianku pribadi kepada perempuan-perempuan yang telah kuhadapi dan kutemui di seluruh tempat aku hidup lah. Ya, banyak yang lebih mengutamakan perasaannya. Kayak seorang ibu bahkan lebih mau bersikap bodoh untuk anaknya kayak gitu. Itu surat Paulus aja itu. Nah, kalau Rasulullah memang tidak langsung eksplisit melarang, tapi Rasulullah katakan ada konsekuensi kalau perempuan yang memimpin nanti tidak beruntung negara itu gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, apakah konteks ini hanya terus, karena kan asbabul wurud hadis ini berpijak kepada kisah seorang wanita yang diangkat jadi pemimpin satu negara, satu daerah. Maka Rasulullah katakan tidak beruntung satu perkara yang diserahkan kepada perempuan gitu loh. Bukan berarti perempuan nggak becus, karena kan urusan rumah tangga kan perempuan yang becus mengurusnya. Nah, maka tentu hadis itu harus dijelaskan sesuai dengan konteks. Nah, Paulus juga begitu. Ketika Paulus bicara kalau kita mau bersikap adil, konteksnya apa? Tapi masalahnya umat Kristen kan beda-beda nih. Mereka menuju kepada gimana? Memang Paulus di sini secara terang-terangan melarang perempuan jadi pemimpin. Nah, gitu. Nah, itu oh, perempuan itu ketika datang bulan itu najis. Apa yang dipegang dia tuh jadi najis gitu. Nah, itu kasus pertama nih tentang Shirley, yang beliau ini juga seorang janda gitu ya. Jadi kalau ada orang Kristen yang hina-hina janda, kalian lihat nih 2 janda hebat ini loh ya. Nah, yang kedua Bang Mesia adalah kasus tentang yang dialami oleh Shirley yang lain, Bang. Nih, aku tunjukin ya.
Nah, nah, Ibu Sherly Cebing ini adalah mantan istri dari seorang pendeta korban KDRT. Nah, Bang, kan kita kalau iya videonya beredar. Dan abang tahu tidak, di Kristen itu ada doktrin, bahkan Ibu Sherly bilang tadi bahwa di Kristen itu nggak boleh bercerai. Nah, apakah relevan? Nah, ini dia masalahnya, aku bilang berarti Ibu Sherly tadi yang menjabat melanggar aturan Paulus, Ibu Sherly ini minta bercerai padahal dia juga melanggar ajaran Kristen. Jadi maksud aku, masa wanita-wanita hebat ini berkarir yang satu, kemudian yang satu ingin bebas dari penganiayaan, masa pada akhirnya dia melanggar Tuhan? Apakah betul seperti ini gitu loh? Nah, makanya aku mengkomparasi bagaimana dalam Islam. Dalam Islam itu perempuan boleh minta hulu, minta berpisah, Bang, apalagi sudah kena tangan begitu. Apalagi sudah tidak dinafkahi, bahkan laki-laki kalau tidak menafkahi berapa bulan tuh sudah jatuh talak itu. Jadi tak inilah Allah Subhanahu Wa Taala mengatur sedemikian rupa, karena Allah tahu lah, Allah yang maha tahu apa yang akan terjadi nanti terhadap perempuan-perempuan. Makanya ada aturan-aturan baku dalam Islam itu. Tapi tetap aturan baku yang mutlak itu seperti arijalu qawwamun 'alan nisa. Nggak mungkin perempuan jadi imam suatu saat. Itu tetap nggak bisa. Dan aku tetap akan ikuti agama aku. Karena memang pada dasarnya natural agama Islam itu sesuai dengan natur manusia gitu loh. Nah, bayangkan Ibu Sherly ini kalau dia ngikutin agama dia dengan mengikuti secara paripurna, dia nggak boleh bercerai. Apa nggak babak belur dia? Dan bahkan di komen-komen netizen itu banyak juga orang Kristen yang menyalahkan dia karena bercerai loh. Bahkan bilang berpisah aja tapi nggak boleh cerai. Langsung dia bilang, coba kamu yang babak belur gitu. Ini di Kristen itu iya, nggak boleh cerai. Di Kristen itu nggak boleh cerai sama sekali. Bahkan ada pendeta yang terang nggak boleh cerai gitu. Karena dia nggak ngerasain gitu. Makanya aku selalu berdebat sama orang-orang Kristen, mempertanyakan apa sih solusi di agama kalian kalau seandainya ditampar kayak begitu. Nah, pada akhirnya agama menjadi tidak relevan untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tuh. Sementara, ya. Apa beritanya tuh? Oh ya? Berarti ajaran tampar pipi kiri kasih kanan nggak relevan dong? Makanya kalau cuman ajaran lip service gitu tuh, kita ini nih aku baca ya. Ini beritanya kali. Penganut yang taat itu. Nih ya. Ini aku dapat data nih dari kompas.com nih. Kerusuhan Los Angeles masuki hari keempat, Trump kerahkan 2.000 personel Garda Nasional tambahan. Apa yang mereka lakukan, Bang? Iya, aku paham. Ya, aku paham itu. Dia lagi Sebenarnya sama nggak sih dengan kasus gini, Bang ya? Orang-orang Kristen yang membela orang-orang Palestina, pertanyaannya adalah, kalian yakin emang Tuhan kalian memilih orang-orang itu yang jahat menghabisi nyawa anak-anak? Mereka akan jawab iya, Bang, karena bagaimanapun juga memang iya, masih mereka tawan. Ya kita nggak usah bahas itu, kita melebar nanti. Tema kita cuma 2 seri ini dulu ya, biar kita nggak lebar kemana-mana. Nah, jadi memang banyak di netizen yang Kristen itu mengatakan Bu Sherly itu ngapain cerai gini-gini, kan nggak boleh di Kristen. Tapi banyak juga yang support dari kalangan Kristen yang aku juga di KDRT, aku udah selingkuhin, aku nggak dinafkahin. Ya udah, akhirnya aku memilih untuk bercerai. Padahal dalam agamanya nggak boleh tuh. Jadi seolah-olah apa yang dilakukan oleh 2 wanita hebat ini tuh bertentangan dengan kaidah agamanya. Nah, terus di video satu lagi ya. Ya, itu kata
kata ibu ini. Mungkin dia bisa belajar filsafat, belajar teologi, kita nggak pernah tahu itu. Aku nggak bisa telusuri, nggak ngerti. Dan kita selesaikan dulu ibu ini ya. Nanti kita akan bahas ini. Nah tuh, ini dia pendetanya. Nah ini pendeta yang dimaksud sama Ibu Shirley ini. Ya, nah pertanyaan aku adalah, kalau memang Kristen adalah agama yang datang dari Tuhan, bagaimana solusi untuk Ibu Shirley ini menghadapi suaminya yang adalah pendeta, yang juga sampai sekarang masih eksis menjadi pendeta dan bahkan masih ngajar? Padahal sudah terang-terangan videonya menyebar di mana-mana ketika dia menamparin istrinya. Itu gimana dalam pandangan agama? Makanya aku bilang ya, agama Kristen ini menurut aku tuh gini ya, ketika mereka bilang agama kami agama kasih. Iya, kalau kasihnya memang iya ada kepada musuh, kepada orang-orang jahat. Tapi kepada korban gimana? Ada nggak rasa kasihan kepada korban? Ada nggak solusi buat si korban? Itu yang aku lagi merenung dan berpikir nih. Di Kristen tidak boleh bercerai, tapi faktanya banyak orang-orang yang tak akan sanggup pikul salib. Apakah Ibu Shirley ini ketika bercerai sama suaminya berdosa? Karena ada larangan bercerai? Atau bagaimana kemudian pandangan itu? Nah ini yang mau aku bahas. Kalau dalam Islam sendiri aku jelas ya, ada hulu namanya. Boleh meminta cerai itu boleh. Ya itu ada dalam Islam itu. Kaidah-kaidah begitu ada, diatur. Begitu juga masalah pemimpin. Memang dalam Islam Rasulullah tidak terang-terangan melarang. Nah, perempuan-perempuan hebat dalam Islam itu banyak. Pendiri fakultas pertama di Maroko itu Fatimah Al-Fihri ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga punya istri yang adalah entrepreneur ya, seorang pembisnis dan juga seorang ulama besar. Iya. Ya makanya aku bilang. Jadi gimana coba sekarang aku berpikirnya tuh kayak mana ya? Apakah benar ajaran Kristen itu betul-betul dari Tuhan, kalau setiap yang dilakukan manusia akhirnya bertentangan dengan kitab suci? Jadi bagaimana, untuk apa kitab suci pada akhirnya? Kalau di Islam itu selaras. Kalau ada yang melanggar aturan Al-Quran ya sudah berdosa. Diwajibkan pakai jilbab. Kalau nggak pakai jilbab ya udah berdosa. Itu urusan Allah. Begitu juga kalau misalnya Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Kenapa perempuan yang harus jadi pemimpin presiden? Emang nggak ada laki lagi? Kan begitu. Nah kalau aku sendiri juga berpihak kepada ajaran Islam aku. Bagi aku tuh nggak masalah kalau perempuan nggak boleh jadi presiden. Tapi kenapa perempuan di bagiannya yang lain? Ada urusan-urusan perempuan yang dia tuh kredibel akan di situ, gitu loh. Nah, jadi ini yang aku bilang. Ibu Shirley yang menjadi gubernur menurut link situs Sabda tadi itu melanggar aturan di Paulus karena perempuan tidak boleh mengajar dan tidak boleh memimpin laki-laki. Ibu Shirley yang mantan istri pendeta itu juga melanggar aturan Yesus karena dia bercerai, karena kata orang Kristen nggak boleh bercerai. Jadi kasihan Ibu Shirley yang dua-dua ini tanpa sadar, tanpa sengaja sudah melanggar kitab sucinya sendiri. Begitu. Orang Islam yang memilih Ibu Shirley ini juga melanggar kitab sucinya sendiri, sama-sama melanggar kitab suci. Jadinya pada akhirnya memang Al-Quran dan Bible itu tidak dijadikan lagi patokan berkeyakinan orang-orang. Akhirnya agama itu cuma jadi sebuah simbolisasi orang ini aja, nggak ada lagi diikutin. Gimana menurut Bang Mis ya? Ya, nggak tahu UI tadi mana, nggak tahu. Pokoknya yang penting ya katanya begitu. Itulah yang aku mengkomparasinya. Bagaimana sudut pandang agama Islam tentang perempuan? Perempuan itu memang tidak boleh memimpin menjadi imam. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Tapi apakah boleh jadi presiden atau tidak? Nah, tidak ada larangan secara eksplisit menjadi presiden dalam Islam. Tapi Rasulullah katakan ada konsekuensi nanti kalau perempuan jadi pemimpin. Kalau urusan itu diserahkan kepada perempuan, ada konsekuensi. Bukan berarti Rasulullah bilang berdosa haram gitu, enggak. Tapi kalau Paulus kan, aku tidak mengizinkan. Ada larangan di situ, tegas Paulus katakan.
Tidak ada larangan perempuan jadi pemimpin, tapi dikatakan bahwa arijalu qawwamun 'alan nisa, bahwa laki-laki itu yang jadi pemimpin, yang jadi penjaga. Ya masa kalian laki-laki nggak ada? Pada kemana laki-laki emang? Kenapa harus perempuan yang jadi presiden? Makanya pada jadi boti semua. Nah ini yang namanya adalah ajaran yang sesuai dengan naluriah manusia. Memang perempuan ini nggak bisa loh diandalkan untuk menjadi apa. Kenapa? Bukan aku merendahkan perempuan, tidak. Karena kapasitasnya perempuan ini terbatas. Nah apalagi psikologi perempuan. Nanti aku bahas tentang psikologi perempuan teman-teman ya. Banyak ke perempuan-perempuan hebat yang memimpin loh. Jangan salah loh, perempuan yang memimpin Singapura itu orang Islam loh. Nah masalahnya adalah Rasulullah tidak melarang secara eksplisit, tapi tidak beruntung kalau urusan itu diserahkan kepada perempuan. Kenapa? Mas tetap berbeda secara natural, manusia yang bernama gender perempuan dan laki-laki ini memang berbeda. Mau diapakan juga tetap berbeda. Secara fisik itu tidak sama. Mau lu pakai steroid untuk membuat lu badan lu berotot, tetap lu perempuan. Nah masalahnya dari Islam itu memprioritaskan laki-laki untuk jadi pemimpin. Gitu, tidak ada larangan secara eksplisit memang. Tapi kalau bisa kenapa harus perempuan? Kalau bisa laki-laki yang jadi pemimpin, Bang? Ya enggak? Begitu. Ya, jadi kalau kita mengkomparasi, otomatis Bu Sherly yang jadi pemimpin dan Bu Sherly yang berpisah sama suaminya menyelamatkan dirinya jiwanya dari pendeta yang NPD itu, kata Bu Sherly ya, pendeta itu NPD melanggar kitab sucinya masing-masing. Begitu. Dan orang yang memilih Bu Sherly itu melanggar Al-Quran. Karena memang di Al-Quran jangan menjadikan mereka aulia. Jadi suatu saat kalau ada mudarat yang terjadi karena hal seperti ini, jangan salahkan lagi Allah. Gitu. Sama seperti orang Palestina yang jangan menjadikan mereka aulia, masih juga diterima, akhirnya mereka diserang. Bukan berarti kita salahkan juga, enggak. Tapi semua sunnatullah berjalan. Pasti ada hikmah dari semua ini. Hukum Allah itu sesuai dengan atur kita kok. Allah ngasih tahu kita di syariat karena Allah Maha mengetahui siapa kita. Begitu. Kurang. Ya, gitu. Betul. Jadi ya semoga kita bisa mengerti bahwa ada konteks-konteks agama itu yang memang tidak boleh dilanggar, dan ada ternyata kita buktikan bahwa manusia sekarang ini memang sudah tidak lagi menjadikan agama sebagai sandaran kehidupannya. Begitu aku bisa sampaikan. Semoga aku tidak termasuk orang yang melanggar agamaku sendiri. Aku kalau seandainya disuruh jadi presiden, aku akan mending jadi istri presiden aja deh. Kalau misalnya Bang Mesia jadi presiden, aku mending jadi istri Bang Mesia aja lah. Gitu. Bukan, Bang Mesia mana tuh jadi presiden di sebuah negara di mana gitu ya kan, daripada aku yang jadi presiden, mending aku jadi istri Bang Mesia. Aku nggak usah jadi presidennya. Kenapa? Ya namanya perempuan itu beda, memang beda psikologi perempuan dengan laki. Nanti ya insya Allah aku akan teliti tentang perbedaan psikologi perempuan dan laki-laki nanti. Karena ini bukan pembenaran terhadap arijalu qawwamun 'alan nisa. Karena memang secara natural perempuan dan laki itu beda. Itu nggak bisa dibantah, mau diapain coba. Ya, mungkin itu aja Abang Mesia.